kalau lihat dari semuanya sih khodamnya adalah gitu. santet zaman dulu adalah konspirasi dan Mbah belum pernah buka dimanapun yang ini. Oh iya, bisa nggak Mami Jan menerawang kira-kira ada nggak siapa artis yang kayaknya tuh gara-gara pesugihan? Maksudnya entah itu artis entah siapapun itu, tapi bisa nggak Mami Jan meramal kalau ini orang kayaknya gara-gara pesugihan? Bisa banget. Welcome back to YTTA yang trending aja. Kembali lagi dengan gue di sini ada Momo dan teman-teman. Akhirnya. Bentar Mo. Sabtu ini gue nikah Mo. Sabtu ini gue nikah. Kalau nggak Sabtu Minggu. Kalau nggak Sabtu Minggu. Oh, tergantung. Tapi pokoknya intinya tahun ini gue nikah. Karena Kenapa? sudah ada sponsor. Ada Club 7. Hard Seltzer. Ini minuman yang no added sugar dan Low calorie. Nah, dia tuh banyak banget tuh rasanya. Apa tuh aja tuh Momo? Ada rasa mojito. Terus ada exotica punch. Yang kayak kulit lo. Terus ada apa lagi di sini? Ada smashing grape. Nah. Dan peach delight. Ya, fish delight. Pokoknya ini mantap untuk menemani kita hari ini. Makin naik nih Momo nih. Hah. Ya kan? Kenapa tuh? Lo kalau minum kan suka naik kan? Kehappy-annya naik. Iya, Gitu adrenalinnya ya. makin naik. Langsung excited gua. Tambah lagi hari ini tuh ada siapa? Ada Mbak Mijan. Tunggu sebentar. Apa tuh? Kenapa Mbak nggak tepuk tangan? Kenapa Mbak tuh? nggak merespon terlalu riang? Iya, kenapa tuh Mbak? Aduh, gak enak nih perasaan gua baru juga mulai, guys. Enggak. Ini serius sih. Oke. Tadi pas masuk ke ruangan ini kayak, ini kan dingin karena Iya. AC ya. Tapi kita lihat deh, di belakang Momo tuh. Oh, gitu. Enggak, tunggu sebentar. Astagfirullah. Enggak. Gerasa hangat nggak punggungnya sekarang? Iya, kenapa begitu? Jangan gitu. Enggak, tadi kan Mbak habis dari Mbak yang pulang atau gua nih? Mbak biasanya kalau masuk podcast begini langsung riang kan, langsung gembira kan. Ini Mbak serius banget. Tadi pas Mbak ke toilet, ya kan, ini ada sosok yang belum jelas mungkin orang tua ke apa gitu kan. Patra itu. Aura-auranya kan agak serem gitu nggak? Putih, rambutnya panjang sampai ke tangan. Enggak. Oh, minum aja lah kayak gitu. Minum aja nih. Tadi lewat. Oh gitu. Coba, anget kan? Serius lah, jangan dikerjain dong aku. Kalau Patra enggak? Nah, tuh Kalau lu Patra enggak. energi lu maghrib sih. Emang gitu? Enggak kan, Kak? Bentar. Ini jangan ganggu ya. Orang mau happy kok malah. Ini seriusan ya? Ya, serius dong. Gue pindah sini lah, anjir, takut banget nih. Lu mah emang pengen aja dekat sama Mbak Mijan. Enggak, tapi serius gue takut anjir. Tapi jujur, langsung hangat kan punggungnya tadi. Tapi benar. Iya. Kenapa gitu? Karena ada yang lewat, seret. Pas ini bertiga kan, lewat Iya. motor dari sini. Berhenti lah di Berhentinya di belakangnya Momo. Momo. Oh, Udah pit sih. stopnya di Momo. Balapan kali ya. Mbak kalau nggak senyum serius loh. Jangan gitu dong, ganteng. Sosoknya kayak gimana? Mbak? Jadi orang tua. Orang Lu dong rambut panjang. Jadi nggak jelasnya itu cowok apa cewek karena rambutnya panjang. Oke. Mbak juga panjang kan cowok Iya. kan. Tapi tembus ke tanah. Hah? Iya sampai ke tanah jadi kakinya ketutup. Bah, Kayaknya sering tunggu banget dulu, ke baru toilet sih. mulai Ya, ini. makanya belum, Cet. Ini Astagfirullahaladzim. nanti orang bilang gimmick loh. Iya kan? Baru Padahal- mulai udah kayak gini kan. Padahal enggak dong? Enggak. Lu lihat ya, Mbak serius deh. Mari kita memuji Tuhan hari ini. Tapi udah. Amin, udah aman kan nih ini? Serius nih, serius dong. Hah? Udah, aman guys, udah diselesain. Minum dulu kali ya? Minum dulu kali ya? Boleh minum kali ya? Minum dulu. Coba lihat, keringetan dia. Iya, keringetan dia. Keringetan dia. Keringetan aus apa keringetan aus ya? Bodoh jangan gitu serius Iya, oke. Udahlah. Dah, Itu diapain? dibersihkan. Dibersihkan. Otak gue emang rada rusak. Jadi emang harus bersihin. Tapi keren ya, kemampuannya keren ya. Oke. Mijan, Yes. emang lo Mijan doang yang bisa meramal? coba. Tunggu dulu, gue minum dulu. Tahu.
Kasih tahu Mo. Apa tuh? Ada apa nih? Weh, cek kodam. Hantu mabuk. Mbak Mijan pasti orangnya keras kepala. Kok bisa? Kenapa? Karena dia Taurus. Bener nggak? Taurus. Bener kan? Taurus ya. Peramal nggak sih? Iya. Kok gitu sih? Keren banget sih. Tadi dulu ini Patra pasti mau ngeramal juga dia pasti. Coba. 21 April coy. Kan. Gila, nggak gua sih? tahu banget. Gokil nggak sih? Gue ngeramal Mbak Mijan lahirnya 1984. Anjrit dong. Bentar. Kebumen. Nama aslinya siapa? Lu pasti tahu. Sah? Itu gue belum cari itu. Gue belum cari itu. Mijan. Dia namanya di Google soalnya. Gimana? Enggak, tapi ini keren banget Patra. Gimana? Keren. Peramal datang, Hah? bukan ngeramal. Tapi diramal. Diramal. Kita dong. Di sini doang begini Mbak Mijan. Tapi gimana mau? Ah, iya, Rasanya iya, mau? iya. Oke. Mantap Mbak Mijan. Ya. Aus lagi ya sekarang. Biar aura-aura Class ini. 7, drink easy, play hard. Oh ya, eksotis ya. Masa kayak? Sesuai sama. bener. Kan tadi Mbak Mijan bilangnya aku eksotis kan. Gitu. Tapi Mbak nggak minum, Mbak? Minum. Minum. Oh. Ini nggak ada alkoholnya kan? Ada. Lah, minum. Ada. Luntur ilmu baca, luntur ilmunya. Oh iya, tuh luntur ilmunya kalau minum. Oke. Makanya gue tanya dulu. Iya, iya. Oke, Mbak Mbak, Mijan. gue Iya, iya. pertanyaan pertama nih, Mbak. Boleh. Lu kan tadi kita baru mulai aja tuh udah yang langsung merasa-rasakan, meramal dan menerawang ada sosok apa di belakangnya Momo gitu kan. Pertanyaan gue adalah, lu sejak kapan tahu kalau lu tuh punya kemampuan menerawang dan segala-segala macam? Ini udah banyak banget besar ke banyak orang. Oh, iya. Tapi ini spesial juga. Dari kecil, dari usia 11 tahun, Mbak udah ngebatin kakek, ngobatin orang. Dari kecil kelas 5 SD. Kelas 5 SD? Enggak, maksudnya lu pertama kali lu tahu kalau oke, wah gue punya kemampuan super nih kayak itu Dari kelas 5 SD. Jadi usia 11 tahun, Awalnya gimana tuh? ngerasa, kok yang kakek suruh, coba kamu sentuh. Iya, disentuh pada sembuh. hah, seriusan? Serius? Sebelum ada Ponari ada Mami Jan dulu. Oh iya, Ya kan? betul. Iya, Mami Jan dulu. Zaman dulu banget. Iya. Zaman dulu banget. Dari situ kakek menjelaskan, ya kamu ada keturunan. Oh. Kamu bisa belajar lagi, bisa lebih lagi dan sebagainya. Dari usia 11 tahun udah ngerasa. Karena yang disentuh, kok pada sembuh? Padahal cuma disentuh gini doang. Hah? Serius kayak gini. di sana. Nggak semua orang Itu ini spesial ini. Iya, itu justru itu kalau di kita kepercayaannya itu sama dengan anugerah sih ya. Lebih ke gift ya, betul. Gift ya, Gift, kan ya, anugerah. gift, ya. Jadi kemampuan khusus untuk menyembuhkan dan segala macamnya. Dan tiap manusia itu kan punya beda-beda ya. Kalau Mbak Mijan mungkin punya kemampuan untuk menerawang, menyembuhkan dan segala macam. Mungkin Momo kemampuannya Apa tuh? Sebut anjing. Coba. Tunggu dulu lagi terawang. Lagi di Momo ini kemampuannya, bentar. Aduh, nggak bisa. Gue mau muntah nih. Gelap. Enggak lah anjir. Anjir. Partner gua sendiri begitu sama gua. Bales. Lu terawang gua. Bales. Gak mau, gua enggak jahat. Kancut gua ini warna apa? Coba. Kancut gua warna apa? Tunggu. Mas, Mas. Mbah. Yes. Kan ngomong kancut ya. Penasaran. Iya, Mbak nggak pakai. Dia udah tahu pertanyaannya. Dia kan pakai sarung nih. Iya, Mbak Mijan iya. Dalamnya pakai nggak? Ya pakai celana Pakai. dong. Kan nggak tahu. Kan ada aja kan. Gue biasa di rumah suir-suir gitu maksudnya Itu biar kan kalau di rumah mau. gitu. Ya. Demi kenyamanan. Aduh. Ya, Iya, oke. Udah ya. Oke. Oke. Beneran pertanyaan lu cuma Iya, makanya. Gue penasaran. Oke, bagus. Enggak apa-apa, dia perempuan, wajar. Iya, penasaran. Nah, lanjut. Lanjut. Pak Mijan. Yes. Tapi kan ya gift lah ya. Tapi pernah ngerasa kayak rasa kayak berat lagi kayak gini. Wah, ekspektasi orang gini dan segala macam. Pernah ngerasa beban nggak? Pernah banget, ngerasa banget, dan saat sekarang Mbak udah di level yang bener-bener capek. Oh, Capek. Kita bicara dari soal memprediksi, iya. menganalisa, menerawang itu menggunakan power. Iya sih. Insting, intuisi,
firasat, feeling. Dulu Mbak ngeramal nggak pernah punya beban. Ngeramal aja karena betul-betul mengikuti apa yang Mbak lihat dari vision. Tapi ketika Mbak masuk ke dunia entertain, ada pressure. Harus meramal yang akhirnya Mbak mulai ngacak-ngacak nih. Otaknya teracak, insting teracak. Yang tadinya harus meditasi, kita sekarang lihat apa? Data. Lihat artis, buka profilnya, baru kita keluarkan ramalan. Jadi lama-lama yang tadinya tajam, Ditumpul. lama-lama tumpul karena dikejar oleh deadline. Iya, deadline. Lu harus iya, ramal, benar, lu harus ngomong gini, terus ngomong Ya udah jangan dikerjain lah. capek. Sekarang udah Kan capek. duitnya mau. Ada deadline. Nggak percaya nih ya, Mbak jelasin. Komedian peramal apa editor? Mbak jelasin ya. Ada satu event, Mbah, lu harus ngeluarin ramalan sebelum tanggal 1 Januari tahun depan. Deadline Don. Oh, iya, Setiap iya. tahun baru Mbak harus ngeluarin ramalan. Deadline itu. Iya benar deadline. Coba. Benar. Tapi bisa, tapi akhirnya aman-aman aja. Jadi maksa otaknya ngebul. Memaksa otaknya ngebul jadinya bikin capek. Kalau dulu kan memang bener-bener gak ada beban, ngeramal aja. Iya, benar. Dan nggak ada yang nungguin. Mbak dulu iya. awal pertama masuk ke dunia hiburan, entertain ketika Mbak mulai memprediksi kematian para artis. Coya. Boleh dicek. Kita ada dicek. Iya, gua Jejak sempat digital. baca. Tapi itu bener-bener ngalir yang nggak ada orang yang nge-pressure. Tiba-tiba aja ketika udah masuk, terkenal, dan sebagainya, capek. Terus ya udahin gak sih? Udah. Hah? Udah. Daripada lu pressure. Jadi- duitnya sih banyak, tapi kalau Iya bikin dong. lo stres. Entertainer. Segala iya, main film iya, Main film iya. nyanyi iya. Apalagi Guru yang besar nggak- juga kan? Sempat jadi guru besar kan, Mbak? Reza Nangin yang ngajakin kalau itu mah. Emang Siapa sih harus Reza Nangin itu? Siapa dia? Undang sini dia. Undang dia ke sini. Berani dia ya. Bisa-bisanya dia bikin orang capek aja. Iya betul. Sini Reza Nangin. Iya, jadi kan pasti capek lah ya. Capek. Tapi berarti sekarang udah dikurang-kurangin ya? Dikurangin pakai banget. Pakai banget. Jadi sejak Mbah punya anak, sekarang ini baby boy, bener-bener udah stop Laki kegiatan ya? gitu. Stop bukan berarti karena Mbah mau berhenti total, enggak, tapi Mbah pengen ngedukasi anak di jalur akademis. Oh, Di akademik, bukan di mistik, kan gitu kan. Ah. Sekarang kalau anak kecilku tumbuh gede-gede ngeliat bapaknya seorang pemburu hantu ya kan itu kan psikisnya kan jadi Ya, benar. Jadi mistis beban dong, juga buat ya dia, kan? buat dia, benar. Nah, Mbak bilang Setuju. ini anak harus Mbak didik dengan akademik dulu, baru mistis belakangan. Ada boleh nggak pun nggak masalah. Jadi fondasinya dibagusin dulu. Iya, setelah gitu. punya anak pokoknya Mbak kayak udahlah. Akhirnya Mbak sekarang udah jadi profesi tukang urut lah. Oh, jadi sekarang sibuknya Jadi tukang urut. tukang urut. Tukang urut, Tukang tapi urut. keren amat. Gue lihat segala asam lambung, segala diabetes tuh bisa. Tadi gue dipegang sama kita berdua dipegang sama Mbak Mija karena gue ngeluh kolesterol gue naik. Kemarin gue cek darah, kolesterol gue naik 148, itu udah masuk batas tinggi untuk pria dewasa. Betul. Terus dipegang-pegang sama Mbak Mijan, cuma dipegang doang tuh titik-titik Tunggu dulu. gue. Tapi nggak nafsu kan dipegang. Terus. Demi Tuhan Yesus Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sakit banget dipegang doang. Keringat dingin anjir. Ingat gue. Gue sampai ketek gue basah tadi kan. Itu tuh gue sakit banget. Untung wangi ya. Wangi sih. Kan, wangi dong. Sampai sakit Itu sebetulnya berasa. Ya itu sebetulnya substansi dari akupunktur. Induknya di akupunktur. Kita mengenal jalur meridian. Jadi ketika kita sentuh ada terasa sensasinya. Kalau yang memang lagi nggak sehat. Sehat ya, Gitu. sih. Kayak gini misalnya, ini kan titik large intestine 4. Nah, Apa itu Mbak artinya? Masa lagi? jadi usus besar nomor 4 di jalur meridian akupunktur. Nah, Oke. gitu. Nah, coba sini, Patra. Patra juga sama nih. Ah, kayak gini-gini. Tuh. Hai. Nah, Hai. Hei. Berasanya sampai ke kelingking-kelingking. seperti itu. Tapi profesi sebagai terapis Iya, yes. Betul. nama bagusnya terapis anjir. Yes, emang benar. betul. Kenapa? Yang tadi ketawa itu adalah manusia-manusia yang punya pengalaman tidak baik soal terapi ya. Terapis anjir. Bener nama
Iya. Tapi yang ketawa tadi yang ketawa duluan Reza Nangin ya. Jadi dia yang paling punya pengalaman ya. Gua cuma ikut-ikutan doang. Berapa lama udah di dunia Sebetulnya Mbak basicnya kan di pengobatan zaman dulu ya. Terus ya udah lama sebenarnya. Terus Mbak mendalami sekarang ikut kuliah lagi. Oh wow. Ada kuliah jurusan Chinese Medicine. Oh, Iya ada. Dan itu membahas tentang akupunktur, acupressure, dan segala macam turunannya. Mbak lagi kuliah lagi. Jadi apa yang Mbak praktekkan tadi, betul-betul ada ilmunya, ada dasarnya, kajian ilmiahnya. Jadi benar-benar bukan sekedar terapis yang begini-begini ya kan? Bukan. Ya kan? Iya kan? Itu begitu. Itu ada Sungguhan sekolahnya. terapis loh ya, ada sekolahnya loh. Sekolahnya lo tuh kayak Ada. fisioterapi kan tuh. Betul. Lu jangan sembarangan lu kalau ngomong. Betul. tapi ngegasnya ke gua. Gua tahu apa. Ketawa-ketawa lu, ha. Kebiasaan. Reza Nangin loh. Kena lagi. Awas lu ya. Oke. Gua minum sekali lagi. Minum dong. Abis gua minum ini, lu gua goreng. Sebentar, Mbak yasinin dulu. Mbak, nanti hilang alkoholnya tadi. Jangan kan yang bikin enak. Kan yang enak itunya. Sayang katanya, walaupun cuma dikit doang ya. Enggak apa-apa, biar lancar lagi gitu. Mbak, Oke. Ya, aku cantik gak? Tidak penasaran. Sekarang ini ada pertanyaan lanjutan. ya. Cantik. Cantik. Tapi menurut Cantik. Oh, lu pakai. Gua udah belajar juga dari Mbak Mijan. Dia Iya, pakai iya. dia pakai Pakai susuk. apaan? Susuknya kulit babi gitu. Mbak. Lu ya. Iya, Aku oke. lanjutin tadi. Dia lanjut dong sayangku. Wah. Iya, Ya, jangan ya. cantik. Oke. Tapi kan maksudnya ada yang cakep emang ya udah ada dari cakep, emang ada udah dipoles, terus ada juga yang kayak dari susuk gitu ya. Ya, susuk itu judulnya udah pemikat kan. Iya, Jadi iya. ketika dipasang di seseorang, mereka punya sugesti tambah cantik, Iya, paham. tambah percaya diri. Tapi rasa percaya diri itu kalau kita lihat dari secara logis, memang membuat auranya jadi berbinar yang natural kan. Kayak orang punya banyak duit misalnya nggak perlu pakai susuk loh. Iya. Tetap akan happy. Bener. Bahkan kita katakan Patra deh. Gak perlu pakai susuk, pakai jam mahal. Ini kan jam mahal pemirsa, ini 500 miliar kan gitu kan. Amin. Ketika dipakai sama orang, sebetulnya ini kan nggak ada apa-apanya. Iya, benar. Tapi Confident-nya ya. confident. Karena ketahuan harganya. gitu. Iya, kan, benar-benar. Dan membuat kita tuh bener-bener kayak fresh. Iya sih benar-benar. Susuk tuh hampir sama seperti itu. Tapi versinya adalah supranatural. Tapi berarti emang ada. Ada Susuk sejak zaman pelet dulu. gitu tuh masih Susuk ada. pelet itu ada. Dan itu bukan sekedar dongeng. Ada korbannya, ada pelakunya, ada praktisinya, ada pemasangnya, kan begitu. Mbak pernah dapat klien yang Pengen minta dipasang untuk pasang Susuk nggak? gitu nggak? Banyak. Kalau ada bisa. Lu Sekarang ngapain? Enggak cuma nanya. Lu pakai susuk kagak pakai susuk jelek. Lu mau ngomong gue cakep kan? Gila lu. Mata lu buta. Ya, Pengen bilang cakep tuh gengsi. itu bahasa sayang gua ke Momo. Itu bahasa sayang gua ke Momo. iya, bahasa sayang. Tapi bisa. Bisa, tapi saat sekarang memang Mbak lagi nggak fokus ke situ. Nggak kesana lagi ya. Fokus ke sana. Jadi udah bener-bener udah meninggalkan ya pelan-pelan ya. Tapi Pelan-pelan, ya. efeknya apa sih pakai susuk gitu? Enggak, pengen tahu aja. Oke, kalau Mbak bicara dari sisi supernatural, Heeh. selama prosesi pemasangannya menggunakan ritual bloody misalnya kayak pakai darah-darah segala macam, pasti akan mengganggu pada saat mereka udah mulai tua, kena sakit-sakitan dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara masa kini nih, Mamo nih, benda asing dalam tubuh banyak banget jenisnya, jangan Iya, salah. benar. Pen tulang, ring jantung, susuk KB, Iya. spiral, implan, PD, Silikon. implan, silikon, hidung, Ah. tanam benang, itu benda-benda asing dalam tubuh. Oke? Iya sih benar-benar. Jadi ketika kita ngomongin susuk yang sekecil itu, kalau bicara bendawinya, no problem. Iya sih. Tapi karena kekuatan dari mantranya itu, ritualnya itu yang membuat nanti dia beda, bikin dia jadi beda ya. betul selain beda nanti kayak ada efek samping ketika tua sih. Benar. Side effect-nya berarti kayak sakit dan ada aja lah ya yang Iya, bikin betul. wow. Tapi setuju nggak, Mbah, kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan goib kalau disalahgunakan efeknya bakal tidak baik untuk Yes. diri sendiri. Setuju Iya. banget. Karena sebetulnya kalau kita ngomongin soal efek dari hal-hal yang sifatnya supernatural,
lebih ke ada semacam ajakan dan kontrol. Maksudnya begini maksudnya. Kita nggak boleh dikontrol oleh siapapun kan. Ya. Tapi kalau kita punya energi itu, seolah-olah kita dikontrol. Oke, I see. Selalu melakukan hal-hal yang di luar batas. Oh, Misalnya oke. Momo mbak kasih susuk, langsung di otaknya apa? Gua harus cari suami siapa ya. Jadi ada ajakan yang uncontrol. Iya, paham. Gua harus. Pasang, Mbak. Hah? Pasangin. Iya. Goblok. Nah, gua. Pengen banget dia Iya bisa loh. suami orang. Iya loh. Jadi, Bukan suami orang, nyari suami yang kaya gitu. nah itu. Nah artinya apa? Kan jadi akumulasi DOSA kan gitu kan? Iya. DOSA, dosa. Nah, iya kan gitu kan? Gua Elah. belum ngopi nih, gua belum Nah, ngopi. gara-gara kolesterol nih. Itu yang bikin menjadi hal negatif, Iya, iya. dampak negatif, efek negatif dari itu. Iya, benar. Tuh, berarti Iya. kayak susu, pelet itu ada, berarti santet Oh, juga iya. ada. Santet juga ada. Santet ada, Itu ya beneran ada. beneran ada. Santet kalau di Indonesia, culture kita menyebutnya. Tapi kalau di luar negeri, sihir boleh dong. Iya, benar. Sihir boleh ya, dong, magic boleh dong. Dan Bukan itu, tisu magic ya guys. nah, Maaf, ini kok, sorry. minum lagi. Kopinya sampai. Orang mbak pakai sarung soalnya. Gitu loh. Gampang. Dia ngomong begitu katanya, udah lari belum? Hari nanti. Sorry. Iya, maksudnya sihir gitu ya, Mbak. Iya. Coba ulangi pertanyaannya, ayo. Oke, ulang. Habis minum kan? Coba Enggak. ulangi pertanyaannya. Itu berarti santet tuh ada. Kalau di luar negeri namanya Sihir. sihir atau magic. Dan diakui atau tidak, dunia itu artinya ya kan, mereka mengakui keberadaan dari yang unlogic tadi, sihir, Iya, paham. santet. Ada bukan sekedar dongeng. Santet itu bisa dirasakan sama yang merasakan jadi korbannya, Yang baru bisa korban, ngerasain. iya. Tapi kan bisa aja karena memang lu penyakitan, lu lagi kolesterol. Oke, Mbak bongkar satu hal yang mungkin ini akan menjadi suatu hal yang pembeda di antara para praktisi. Konspirasi. Ini eksklusif loh di YTTA. Eksklusif di YTTA. YTTA. Zaman dulu, santet itu digunakan untuk membunuh. Kemudian bagaimana caranya korban itu dibuat seolah-olah Sakit. tersantet. Oke. Oh, oke. Zaman dulu mengirim santet bukan lewat pure supernatural, tapi bagaimana melubangi tempat kediaman, rumah, kos-kosan, kontrakan, tempat apartemen dan sebagainya. Zaman dulu nggak ada ya. Kemudian itu dimasuki hewan-hewan yang berbisa. Kok takut banget sih? Oke. Iya, paham. Oke. Atau mereka membuat sebuah konspirasi dengan memasukkan racun dan sebagainya. Iya, I see. Zaman dulu nggak ada istilah keracunan yang mematikan. Jadi mereka tuh belum sampai ke sana berpikirnya, tapi ada seorang tokoh konsepnya itu, konseptornya membuat itu. Jadi santet bisa disebut dengan konspirasi. Yang pertama, yang kedua, ada santet jenis psikologi. Bisa nyerang psikis. Temen Tiap gua hari dah kasih bunga depan pintu. Iya, kayak Oke, naruh naruh bangke bangke. Nah, lama nya rumah bersugesti. Iya. Flu batuk langsung ini pasti gara-gara bunga Iya, ditaruh sama benar-benar. orang di Iya, situ. betul. Santet psikis. Masuk akal, masuk akal. Ya kan? Masuk akal. Tapi kenapa dibilang santet itu bisa membunuh? Ketika otak manusia yang terserang secara psikisnya tumbang, pasti lari ke medis dong, Iya, benar, kesehatan benar, dong, benar. seperti itu. Jadi santet menurut Mbak Mijan konspirasi yang luar biasa. Zaman dulu nih orang bisa video call loh, Iya. cuma pakai bejana kasih bunga di mantan kelihatan tuh. Wah, Indosiar. Iya kan, ya kan. Indosiar. Tapi it's real. Oh iya. Yes. Oh iya. Yes. enggak. Zaman dulu orang bisa telepati loh, bisa komunikasi jarak jauh loh, sebelum ada handphone kan? Serius, Iya. itu Tapi- ada iya, sejarahnya. Tapi mungkin medianya bukan si itu kan. Mhm. Itu kan mungkin hanya untuk di TV, jadi dibikinnya kayak gitu. Tapi zaman dulu beneran ada. Beneran Kemampuan ada. telepati dan segala macam. Bener ada. Nah, Yes. serius nih, ngomong-ngomong masalah santet. Yap. Kemarin kan Bentar, baru tapi Momo aktif ya hari ini ya. Episode Betul, ini Momo iya. aktif banget ya. Tunggu. Kenapa? Kenapa tuh? Habis dilewatin sosok yang Oh tua. iya benar. Jadi mungkin saat ini nih Ya bukan elah. Momo tapi sosok yang itu kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi. ya, Energinya minum Minum dulu. suka begitu sih. Elah, kan gue
gue jadi takut. Oke, lanjut, nih. Mo. Lanjut. Bah, kalau kita kan Ya. ngomongin santet nih, kemarin-kemarin kan baru banget beritanya seorang entrepreneur, terus artis juga ya meninggal dunia. Mungkin tahu ya. Ya, katanya karena santet kan. Iya. Nah, Mbak Mijan, gue jadi takut nih ngebahas tentang Terus? santet. Kata orang itu kan disantet. Kalau menurut Rawan Mbak Mijan? Enggak. Oh enggak. Enggak. Dulu Mbah terlalu terpaku dengan sesuatu hal yang sifatnya mistis. Tapi ketika Mbah belajar tentang ilmu kedokteran timur nih kayak sekarang Chinese medicine dan sebagainya, Mbah mengenal bahwa ada penyakit yang bisa menyebabkan halusinasi dan macam-macam. Iya. Contoh misalnya asam lambung, GERD, Oke. yang udah masuk ke liver dan sebagainya. Itu bisa bikin orang tuh kepanikannya berlebihan, kecemasan berlebihan sampai halusinasi. Benar. Nah, Mbak nggak melihat sisi apapunnya maksudnya, tapi Mbak meyakini dia tidak kena santet. Mbak bukan berarti menuduh dia asam lambung, nggak gitu, nggak gitu. Tapi ada penyakit yang bisa bikin begitu, terhalusinasi. Dan itu sifatnya logik, enggak. Tapi Berarti bener, tapi bener mau asam lambung dan GERD itu tuh bener-bener sengaruh itu. Sengaruh itu. Karena temen gue punya abang-abangan di band gue. Dia tuh tiap kita ada event luar kota dia nggak pernah berani karena kita naik pesawat. Dia tuh wah. Jadi kalau dia naik pesawat asam lambungnya naik, jadi dia tuh pikirnya kemana-mana. Yes. Makanya bikin dia jadi nggak berani untuk naik pesawat. Jadi kita kalau ada event-event luar kota kayak ke Papua, ke Bali, dia tuh satu-satunya orang yang kayak gitu cuma dia. Karena setakut itu. Kasih Itu tahu. itu beneran. Lu mesti kasih tahu, mesti kemana? Mbak Mijan. Iya. Boleh. Itu gampang banget. Asam lambung, udahlah sekali ketemu beres. Tuh, asam lambung sekali ketemu beres sama Mbak Mijan loh. Nah, berarti nggak gitu ya netizen kemarin yang lagi viral-viral. Kenapa Mbak muter-muter? Mbak nggak mau anget lagi, kemarin udah anget. Udah cukup. Makanya mau putar-putar aja. Oh gitu. Jangan diangketin lagi. Kemarin udah anget kemarin. Oh, pantas. Enggak, maksudnya gini loh. Maksudnya kenapa Mbak ngomongin kalau si Stevia, kok ngomong ya kan? Iya, gua aja nggak sebut nama Nah, gitu. kenapa Mbak ngomong itu? Nah, ya kan? Nggak kena santet. Mbak bilang gini, hey pemirsa, kenanglah orang yang sudah meninggal dunia, yang baik-baiknya. Satu, yang kedua, walaupun yang bersangkutan mendiang ngomong kena santet, nggak perlu diperlebar. Lu orang-orang pinter di dunia ini, lu kalau mau ngobatin orang saat masih hidup, jangan ngomporin setelah udah nggak ada. Apa gunanya? Bener. Hah? Setuju. Lu kalau jadi orang yang ampuh nih, mau kena santet, langsung datengin, Iya, obatin. Jangan setelah nggak ada, Baru berkoar-koar. baru berkoar. Gitu loh. Kasus Wina kan, Bah? Ya, yang Kemarin- lagi viral nih. Yang nggak habis-habis nih ya Yang kan. habis-habis kan. Habis-habis. Nah, kemarin tuh kan temennya katanya sempat kesurupan. Arwahnya Vina gitu. Itu menurut Mbak Mijan beneran nggak? Kalau menurut Mbah nggak beneran. Tapi tunggu dulu. Ada beberapa kasus yang tidak ditemukan atau tidak terselesaikan. Akhirnya muncul fenomena kerasukan kesurupan. Iya. Nah, kerasukan kesurupan sendiri adalah fenomena di bawah alam sadar. Yang bisa saja itu firasat, insting, terutama firasat sih. Ketika orang di kondisi yang di alam bawah sadar, mereka bisa mendapatkan firasat yang entah dari mana sumbernya. Iya. Dan itu bisa terjadi yang dia katakan itu sungguh-sungguh. Walaupun kesurupannya jin nggak mungkin dong, ya kan, merasuki orang tersebut terus ngomong dan sebagainya. Atau misalnya kita udah yang udah meninggal dunia, tiba-tiba masuk lagi hidup lagi, nggak mungkin dong. Jadi yang masuk adalah sebuah tangkapan dari residual energi. Misalnya seorang Momo lagi kan, misalnya kan. Momo punya banyak masalah dia. Momo punya kakek. Kakeknya biasa kalau setiap sore nongkrong di emperan rumah sambil ngopi. Ketika kakek sudah nggak ada, Momo masih bisa merasakan nggak? Iya. Masih bisa. Iya lagi. Itu jam-jam 4 kakek tuh selalu di situ minum kopi di gitu-gitu kan. Itu salah satu dari residual energi. Energinya ya. Betul, bisa aja orang merasa di alam bawah sadarnya menangkap firasat, bisa menjelaskan tanpa ada kesadaran, seolah-olah seperti kerasukan sosok dari si Vinanya. Berarti Gitu. nggak ada, guys. Berarti Nggak bukan ada, gitu. yes, tapi firasat bisa Firasatnya menangkap Mungkin aja informasi benar, itu. iya, tapi mungkin aja ada benar yang viral- disampaikan yang di residunya. bisa jadi juga malah itu bukan sosok Vina yang masuk, bisa jadi itu sosok yang lain yang masuk, tapi mungkin penunggu situ kan nggak ada yang tahu. Bisa jadi seperti itu. Tapi Mbak pernah lihat, nih Mbak jadi hostnya sekarang deh. Oke, Mbak. Pernah lihat
TikToknya Patra yang ngebahas tentang horor gimana sih itu maksudnya? Iya. Gimana dong? Bener. Ini gua tuh Viral loh itu, viral loh. Itu viral, Viral banget loh. Itu viral. Dulu waktu gua masih tinggal di kosan di Kemang, zaman-zaman corona tuh, Mbah. Jadi karena gua nggak ada kerjaan, gua ngikut orang. Gua saking nggak ada kerjaannya, mau nggak ada penghasilan, gua ngikut orang. Dari ikut orang ini, gua bisa dapat makan, bisa dikasih duit apa segala macam ya kan, buat kayak ya cepet 200 lah buat ini buat nemenin mereka gitu kan. Nah udah 2-3 hari itu berturut-turut tuh gue pulang jam 1, jam 3 malah. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Nah, habis itu diturunin depan gang. Jadi kebetulan gang kosan itu tuh di dalam komplek perumahan bagus. Cuman berhenti depan gang, di jalan ke dalam itu tuh pohon bambu semua, Mbak. Nah, kalau kepercayaan kita orang-orang Indonesia kan kalau banyak pohon bambu tuh kan sarangnya mereka ya. Nah, terus pas jalan ke situ, hari pertama tuh gue diganggunya. Ini karena gue juga takut, ya gue manusiawi ya, gue takut pulang jam segitu. Tapi takutnya gue tutupin dengan, ya gue kalau kita orang Kristen tuh percaya kalau lagi takut nyanyi aja lagu rohani gitu. Oh, iya, Gue nyanyi iya. nih, nyanyi lagu rohani. Terus abis itu dari kuping kiri gue nih kedengaran kayak, tau nggak sih kalau kita colokin kabel jack ke sound system, bunyi gitu. Ya. Tapi itu cuma di kuping kiri gua doang, Mo. Kuping kiri. Gua nggak ya suka kan? banget lagi. Terus pas bunyi gitu gua ketawa. Ketawanya bukan ketawa yang kayak takut, tapi ketawanya ketawa yang ngenyek gitu. Apaan sih gitu ya, gitu kan? Gitu kayak gitu, kayak nantangin. Nah, itu hari pertama. Hari kedua sama, gua pulang di jam segitu juga. Nah, Udahan kayak karena gua kemarin ada kejadian, gua pulang ke situ lagi, gua nyanyi lagi. Makin kenceng gua nyanyinya. Gua gobloknya, gua suka nantang. Yes. Karena menurut gue ya udah, gua manusia ciptaan Tuhan. Paling Yang sempurna. paling sempurna, paling mulia ya betul. kan. Jadi lo nggak ada punya kuasa apa-apa yang lebih besar dari kuasa Tuhan gua. Gua nyanyi, lagi nyanyi. Disautin, Bah. Malam itu tuh disautin. Iya. Pas gue nyanyi dia disautin gini, hah gitu. Gue disautin bener, dan itu kejadiannya di kuping kiri gua lagi. Dia nyautin. Dan gue karena kemarin ada kejadian. Suara cewek, suara cowok. Cewek. Karena kemarin ada kejadian, jadi gue jalan pulang malam itu tuh gue rekam, sambil gue rekam, handphone gue taruh sini, Yep. gue jalan pulang. Jadi gue tempelin dada. Yep. Jalan pulang gue rekam. Pas banget itu suaranya masuk, terus karena itu gue tiba-tiba gue balik, langsung gue foto. Jadi biar nangkep gitu loh. Jadi nggak yang sengaja berdiri dulu, foto. Enggak. Jadi pas gue balik langsung gue foto. Udah, ternyata ketangkap, Mbak. Ketangkap nih sosok ini nih. Oh iya? Demi ketangkap sosoknya. Dan pas gue posting di sosial media, di Instagram gue, ada temen-temen gue yang katanya, temennya temen gue yang katanya Indigo, dia tuh lihat katanya di situ banyak banget sosok-sosok kayak gitu. Lu tinggal di mana sih, Pak? Kemang, mau Kemang. Kemang bagian mana, gila? Kemang Selatan namanya. Jadi dalam situ bener-bener karena mungkin orangnya suka inian Bali kali ya. Kan dekat jeruk pur. Benar kan Kemangnya kan. Nggak mau ke rumah lu. Nah, terus ada kayak gitu-gitu, Mbak. Ketangkap dan kata teman-teman gue katanya memang banyak di situ. Sudah, akhirnya itu pengalaman horor gue yang paling berasa banget di gue ya selama hidup tuh itu. Dan itu baru pertama. Itu pertama. Enggak, itu udah keberapa Tapi kali. yang paling. Yang paling berasa banget itu. Nah, Mbak bisa menjelaskan. Jadi kenapa di perkotaan, di sebuah ruangan atau misalnya seperti studi kita kan? Elah Ya kan? lagi. Enggak gini. Gini mau gini. Iya, gini ngomong. Contoh misalnya, mungkin secara fisik ini adalah studio. Ya. Tapi bagi mereka kan enggak. Kita beda dimensi loh. Iya, benar. Dunia Ya kan? gaib dan dunia iya. Bisa saja yang kemarin didatangin atau kelewatan itu adalah poskonya mereka, makanya kelihatan banyak. Jadi, benar-benar. Ya kan? Itu senoparty itu. Yo, lagi party, lagi dugem. Nah, seperti di sini juga. Gitu Astagfirullah, maksudnya. iya, gitu. Bisa saja kalau menurut mereka ini tempat nongki. Tempat dating. Iya benar. Kita studio nih. Yang tadi di belakangmu tuh lagi nyari sebenarnya, ya kan? Pakai baju hitam dia. Betul begitu. Bah, Yes. boleh lanjut ya? Mau. Enggak. Bang injak kakimu. Maaf. Oke. Sakit beneran dia. Iya, oke. Ya. Maaf. Ya. Balik lagi, tadi kan kita udah ngobrolin soal Vina Cirebon. Iya. Kalau Mbak Mijan sendiri kenal nggak sama Vina Garut? Ini Iya, yang biasa dikawin kontra kan maksudnya jangan. Iya, gitu maksud lu.
Mbak jadi nge-flashback kira-kira beberapa tahun yang silam, ya kan? Mbak kan aktif juga di X sekarang yang dulunya Oh, iya, Twitter, iya, ya kan, Twitter, Twitter iya. kan. Kalau Vina Garut, anjing goblok. Itu viral loh. Viral, Itu dia viral loh. viral. Itu viral. tahu Vina Garut? Nggak tahu, makanya gua ketawa. Serius Vina Garut? Dia serius. Wah gila. Lu tau Vina Garut nggak? Lu nggak tahu juga? Ya udah kita dua aja yang tahu ya. Apaan Vina Garut? Kakak-kakak di belakang tau Vina Garut? Tolong. Lu tahu? Gua tahu. Ya udah kita bertiga aja yang tahu. Pemirsa lebih tahu. Biarin. Udah kita bertiga aja yang tahu. Udah. Kita next buat masuk selanjutnya. Next. Class 7, Yuk. drink isi, play hard. Tiba-tiba. Improvisasi lu bagus anjing. Oke, Yes, lanjut. yes. Lu mau tanya apa, Mo? Bah, Ya. coba dong terawang gua dong. Kira-kira Kuis lucu nih. Si minta banget terawang. Enggak, masa depan gua gimana nih kira-kira? Wah, suram sih Tapi kata yang gua, bagus-bagus suram. Tapi yang bagus-bagus aja ya, nggak mau yang jelek-jeleknya nggak mau. Ya nggak bisa dong, harus fair. Nggak dong. mau. Tangan kiri liatin. Ini serius ya. Ini segmen paling serius. Ruwet sih. Jadi ada palm mystery ketika ini kan kita simpel-simpel nih. Coba. Nah, Patra. Kiri ya? Kan simpel-simpel tuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya ya, Ya kan? Lebih jelimet banyak gitu ya? banget kan. Jelimet ya? Jadi sebetulnya Salah nyesel gua tadi iya. kayaknya. Jadi coy. sebetulnya nanti akan ketemu dengan masa bahagia. Amin. Kapan anjir? Tapi sekarang Ruwet dulu. iya. Jadi kalau Mbak lihat dari telapak tangan. Jangan gitu mukanya. Enggak, serius. Ah, serius, elah. Mo. Iya. Kamu harus sabar karena tugasmu sekarang membahagiakan orang. Tuh. Belum bisa membahagiakan diri sendiri. Tuh. Anak berarti. Anak. Ya, begitu. Anak. Jadi Bisa- selama bisa laki orang. Hah? Si anjing ini memang mulut Iya. Ambon ini. Iya selama Jangan, Ibu. Si Rujak Natsepa. Kangen banget tuh Jakarta siapa? Jangan dibuka-buka anjing. Oh, gitu ya? Kita aja yang tahu. Kita aja nggak oke. ya oke. Berarti ini, Ya jadi agak sedih dikit dong. udah jangan masa depan deh. Cek kodam dulu dah. Kayak kodam gua kodam minum nih. Dalang sumbing. Iya. Kalau Kodamnya lihat dalang sumbing. kalau lihat dari semuanya sih kodamnya adalah Power Ranger Pink ya. Aduh anjing. Tapi serius gini. Yang paling sering gak direbutin, ya kan? Yang paling sering gak direbutin sama orang-orang. Tapi serius ya. Mbak kan seorang praktisi supranatural nih. Iya. Terus tiba-tiba viral dong tentang masalah Ya, kodam. kodam. Cek kodam. Iya. Ini mereka pikir cek kodam itu cek apa sih gitu? Cek sakit, cek kesehatan, cek rekening, cek kok segitunya gitu, semudah itu gitu loh. Kodam itu, Hodim aslinya adalah yang mengelilingi. Sosoknya sifatnya gaib. Gak bisa dilihat sembarang orang. Gak bisa cuma ngeliat nama akun gitu terus. Oh, kamu kodamnya ini. TikTok bangsat. Itu anjing sih goblok. Sumpah gua sampai orang-orang pada Iya bikin loh. konten Tapi kan. lu sempet nungguin nggak? Gua nungguin. Sama gua juga. Gua juga. Gua masuk gua ketik nama gua Patra. Wah, kagak dipanggil-panggil sama gua. Anjing ya. Kok bisa-bisaan gitu ya kita kayak gitu ya? Emang nyari engagement supaya penontonnya. Iya, benar. Betul. Tapi Dan emang bisa, emang ada kodam itu, Hodim itu emang Hodim ada. Hodim. Jadi kita tuh punya sosok lain. Seperti kalau orang Jawa bilang sedulur papat lima pancer, saudara kembar. Gitu loh, saudara kembar ada. Yang ngejagain. Yang ngejagain kita, betul yang ngejagain kita. Momo ada? Ada, semuanya ada. Momo ada. Oh gitu. Berapa Dari banyak? mana? Dari mana buktinya? Satu, kita punya sisi yang independen, nggak bisa dikontrol oleh pikiran kita, namanya Ya. nurani. Iya. Gua banget, Nurani bro. bisa Independen, ngobrol bro. sendiri ya kan? Terus Curhat lu ya, curhat. Jadi di dalam nurani kita itu nggak bisa dikontrol, jujur. Bibir bilang no, kalau hati tetap yes. Kan berbeda. Itu salah satu dari tubuh kita memiliki energi dan kehidupan lain. Iya. Sama dengan seperti Hodim, ada sisi lain yang bisa dilihat.
Tapi ya nggak pakai gift gitu, kemudian cuma lihat nama terus bilang nggak gitu loh. Yang paling goblok, yang nge-view-nya bisa hampir Iya, ribuan ada- orang adanya nungguin, banyak orang salah yang satunya lu. Nah, lu juga goblok. Tapi tapi pada nge-give loh. Tapi lu pernah Nge-give nggak? Lu loh. pernah nungguin nggak? Lu nggak pernah? Kak Jenis pernah nggak? Ya, kita doang goblok. Anjing lah. Sampai nangis dia. Sampai nangis. Aduh, gue capek banget nih. Gen Z doang ya. Aduh, parah banget. Aduh, gue benci banget lagi istilah-istilah Gen Z itu tuh. Tapi kalau masa depannya Patra gimana? Kayaknya suram juga ya. Coba lihat, Maghrib. coba lihat tangan kiri. Dia orang yang suka simpel banget, yang gak ribet kehidupannya. Nah, gitu. Kayaknya sedih banget hidup gue. Ini serius ya. Coba liatin ke kamera, liatin. Tangan kiri. Jauh banget. Oh iya. Jauh banget. Ini aduh buset banyak banget ini. Lu jangan Garis iya lu tangannya. ya. Kalau dia, coba sih. Lah jadi peramal anjing Enggak. tiba-tiba. Aduh, Pakai aduh. ada tai lalatnya tuh. Nggak bagus tuh. Apaan sih? Coba lihat tangan kiri lu. Oh ini ngambil banyak motor. Coba gininya serius. Ambil. Botolnya ambil. Kalengnya ambil. Minum. Ambil. Taruh lagi. Ya elah, tunggu dulu dong. Ambil lagi. Taruh lagi. Ya elah. Jadi Momo orang yang penurut. Itu kan kayak aku taunya cuma di film-film kan. Jadi Iya, dulu tuh iya. kayak, oh lu kalau pengen kaya, terus kayak Pesugihan. ada tumbalnya, Iya, ada. iya, iya. Nah itu tuh sampai sekarang masih ada nggak? Ada nggak dari zaman dulu sampai sekarang? Ada. Dari zaman dulu sampai sekarang ada. Tumbal itu memang ada. Tapi sebelum bahkan mistis, semua hal itu ada tumbalnya. Semua hal. Seperti Reza bilang kan, politik ada tumbalnya nggak? Iya. Ada tumbal politik. Ada. Ya kan? Coba sebut. Momo. Jadi gitu. Ada. Kita mau senang-senang loh di sini loh. Nah, gitu. Jadi zaman dulu itu ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu hal, maka kamu juga harus mengorbankan sesuatu hal. Jadi balance, imbang. Kamu ingin kekayaan instan. Apa yang ingin kamu gadekan? Jadi itu sebuah tumbal. Apa yang ingin diberikan? Iya, benar. Anakmu, keluargamu, orang tuamu. Jadi ketika tumbal dijadikan sebagai barang barternya, Iya, barter, sebuah ritual gaib, ya memang harus ada. Mulai dari yang tumbal hewan sampai ke manusia. Ada dulu ritual-ritual yang sifatnya tumbal manusia dalam pesugihan. Iya. Mereka menyembah katanya sosok yang ditakuti di Laut Selatan dan Oke, sebagainya. paham. Kemudian yang melakukan sebuah ilmu. Babi ngepet misalnya itu kan bukan pesugihan yang langsung pemujaan, tapi dia melakukan sendiri kan. Iya. Jadi ilmu. Tetap aja ada tumbalnya. Tapi itu beneran ada, beneran serius. Iya ada. Gue nggak percaya itu sih sebenarnya. Iya, ada. Jadi kayak Sekarang kenapa sih pesugihan itu ada? Ini eksklusif banget juga. Oke. Pesugihan zaman sekarang itu lebih gila. Mbak beberapa kali tahun 2015, 2017 sampai 3 tahun itu, Mbak 2 kali kedatangan klien. Dia mengaku dia pernah masuk dalam sebuah komunitas namanya sekte, dan di sana itu isinya mengerikan sekali. Jadi tentang dunia drug, tentang dunia pornografi, tentang dunia perdagangan organ. Itu di situ ada, dan mereka bilang, lu gua support apapun, tapi lu harus kerjakan apapun. Oke. Kalau lu nggak bisa, organ tubuh lu jadi jaminannya. Wow. Ini serius sekali. Ini real, Mbak. Real. 2015 sampai 17 Mbak dapat klien yang 2 orang yang cerita yang hal yang sama. Wah, 2 orang berarti. 2 orang. Berarti ada. Tapi Mbak nggak berani dapat lokasi ya, tapi ada gitu loh. Loh, berarti dia ke Mbah itu untuk minta diputusin kah hubungannya atau apa? Iya, jadi gini. Ini 2 orang yang berbeda tapi Mbak pikir satu angkatan kali ya. Oke. Yang satu dia ceritanya lagi galau putus cinta lah ya. Ketemu sama seseorang yang antah berantah tiba-tiba kenal gitu. Dia mampirlah ke kos-kosannya. Sebulan, 2 bulan, setahun jadi best friend. Tahun keduanya diajak untuk pergi ke acara arisan. Ke acara happy-happy lah, masuk arisan di restoran. Habis itu masuk ke sebuah ruangan di restoran, di balik restoran itu ada ruangan gelap. Masuk ke situ,
Kemudian di sana mereka ritual, lampunya mati, tiba-tiba dia pingsan, Anjir. bangun, pagi-pagi udah dalam kondisi yang nggak berbusana, telanjang. Bisa dipakai. Yes. Kemudian, serius. Kemudian dia pulang, dia nyari, dia nyari, ini serius banget. Dia nyari temennya yang tadi ngajakin, nggak ketemu. Terus dia bingung gue ada di mana, terus dia pulang ke kosannya. Selang sekian bulan kemudian dia dinyatakan hamil. Terus diajakin lah, ketemu lagi sama temennya itu. Udah nggak apa-apa kamu hamil. Nanti pokoknya kamu gedein, lahirin semua aku biayain. Semua disupport. Semua disupport. Wah, dijebak berarti ya, jatuhnya dijebak ya. Nah, kenapa dia datang ke Bamijan? Setelah 9 bulan dia lahiran, gak pernah lihat anaknya ada di mana. Pokoknya dia lahiran di suatu tempat aja. Tapi dia gak pernah ngerti, anak gua yang gua lahirin di mana. Wah, Nah, dia gaib datang ke dong. Bamijan, Mbak gua pengen lepas dong ini. Tapi habis itu, Enggak, maksudnya Mbak, anaknya diambil. Iya. Setelah dia lahir langsung diambil sama orang. dia nggak bisa menceritakan diambil untuk apanya, tapi diambil gitu loh. Apakah dipelihara atau apa, nggak ngerti gitu kan. Berarti dia dibutuhkan sebagai media sebenarnya. Iya. Si benar-benar. perempuan ini. Tapi yang pasti perdagangan organnya ini menjadi satu stempel ya, persetujuan. Lu kalau pengen pesugihan versi modern seperti zaman sekarang, boleh. Lu kerjakan apa yang diperintahkan. Mau ngambil mana? Mau drug, mau pornografi, mau perdagangan organ. Tapi jaminannya itu, kalau lu nggak bisa ngerjain project dari kita, sementara semua kita udah kasih, lu mau apa sih dikasih? Sesuai dengan harga organ. Misalnya ginjalnya harganya 1 miliar misalnya, ya sesuai itu. Dan ternyata pesugihan zaman yang sekarang lebih ngeri daripada pesugihan zaman dulu. Iya sih, Oh, yang kayak benar gitu. sih. Tapi selalu apa? Ada tumbalnya dong, Iya. Seperti Seperti diri sendiri. Jadi diri sendiri. Pokoknya semua hal yang sifatnya dark, itu dibahas di sekte itu. Oke. Dan Berarti restoran- Momo juga dibahas di situ dong? Dark ya? Sama lu kan dark cenderung ungu. lu. Ya, Dov. Berarti, Mbak, itu restorannya ada di daerah Jakarta? Ada di Indonesia, ada. Orang dia ngomong kok di situ kok. Dan di belakang restoran itu ada ruangan khususnya. Ada. Dua kliennya Mbah ini mengatakan hal yang sama, tempat yang sama. Tempatnya berbeda. Tempatnya beda. Yang satu di luar Jawa. Tapi ceritanya sama. Ceritanya sama. Yang satu ini juga sama-sama Enggak, dia masuk katanya lu kalau mau apa saja lu tinggal bilang. Lu butuh apa tinggal bilang. Kok baik banget? Enggak. Nanti lu ketemu sama teman-teman deh. Di situ lagi lu jelaskan. Setelah masuk dijelasin. Kamu mau apa? Terus dicek semua apa yang sehat termasuk nih bola mata, kemudian Serem banget, dicek dulu anjing, semuanya, gila dicek dulu ya. semuanya. Nanti dihitung. Ini yang gak sehat telinganya misalnya. Pokoknya semua hal yang bisa didonorkan itu dihitung. Lo mau? Silakan. Nah, barternya lo harus kerja. Kerja sesuai dengan perintah kita. Kalau nggak berhasil, ya udah. Termasuk salah satu temen deketnya yang pernah kasus, dia bikin video itu loh, yang bokep. iya anak kecil tapi yang anak kecil. Itu temennya itu. Jadi proyeknya kayak gitu-gitu tuh. Ini serius. Ternyata pesugihan di zaman modern Jadi ada dan benar-benar real sampai sekarang di Indonesia Iya. pun ada. ada. Jadi mereka tuh kayak ini ya, kayak Illuminati ya? Iya kan? Perjanjian darah apa segala macam kan? Oke. Tukar jiwa kan? Hmm. Jadinya kayak tukar jiwa. Mbah mau bahas begini. Mereka seolah-olah membalut bahwa ini adalah ritual satanik gitu loh. Heeh. Tapi sebetulnya bukan, Enggak, karena itu isinya di human real trafficking. gitu Iya, loh. iya. Perdagangan yang nggak jelas, segala macam. Iya. Jadi menjamin harta unlimited di bisnis begitu kan luar biasa. Paham. Berarti human trafficking kan? Dasarnya Yes. adalah human trafficking. Iya. Orang-orang Tapi itu sejak 2 orang ini datang, udah nggak pernah ada lagi sampai sekarang. Dan Mbak nggak pernah ketemu lagi, Mbak hubungin pun nggak aktif, entah masih hidup atau udah mati. Oh, udah hilang. Dan tuh dua-duanya gitu. cewek. serem banget sih anjir. Kita Gitu. Orang-orang mudah-mudahan makin mereka masih baik-baik aja ya. Amin. Mudah-mudahan masih Amin, baik-baik aja. amin, Kita dan kita juga berdua mudah-mudahan Momo nggak kesana-sana ya. Astagfirullahaladzim. Jangan ya, Mo, ya. Jangan, Jauhkan ya. jangan. Tapi gini. Lu mau jual gua semua lu. Ini. Gua mau lanjutin ada klien nih mah. Udah gitu lanjut ya. Itu Berarti ya, ngeri banget ya. ngeri banget. Real banget. Real banget dan ada di Indonesia ada. Oke,
Oke, pertanyaan lanjutannya adalah, lu kan balik lagi ke tumbal-tumbal yang kayak pesugihan gitu-gitu, yang tradisional lah, bukan yang kayak sekarang. Lu dengan kemampuan Mbah Mijan ini bisa nggak Mbah Mijan menerawang kira-kira ada nggak siapa artis yang kayaknya tuh gara-gara pesugihan? Maksudnya entah itu artis entah siapapun itu, tapi bisa nggak Mbah Mijan meramal kalau ini orang kayaknya gara-gara pesugihan? Bisa banget. Tapi ada banyak Kelihatan ya? artis. Artis ada. Oh ada? Artis ada. Bagi kali inisialnya. Mau inisial kan? Spill dong, Inisial. spill. Ah, apaan anjir? Lu tau nggak dia ngomong apa inisialnya? Apa? Cerot. Rusak anjing. Ini paranormal Indonesia nggak ada harga dirinya di sini. Nggak ada harga dirinya. Nggak ada. Gue orangnya jujur soalnya. Lucu banget. Oke. Itu begitu. Ada. Tapi bisa ya. Bisa, Kalau ada. berarti ada lah ya artis yang pesugihan dan segala macam, ataupun yang kayak punya pelet ataupun pakai susuk, artis-artis pun ada. Bisa diterawang sama. Banyak ada, bisa banget. Itu kan sebetulnya ada tanda-tanda khususnya ya, kayak misalnya wajah biasa saja, tapi orang tuh kayak tergila-gila dengan gitu, dengan orang tersebut gitu kan. Sakit saya, sakit. Itu Gua salah benci satu banget dari kamu kayak gini. itu salah satu dari pengaruh-pengaruh yang di luar logika. Kalau saya mau cantiknya dari lahir lagi. Pak setuju sih, setuju. Tapi Momo memang cantik ya. Cantik dia, cantik Iya, dia. kalau pinter ya. Iya Terima kan? kasih Cantik bang, dia, pintar nggak pelet sih? gua. Enggak, cantik kalau pinter kan maksudnya kan. Emang gua nggak pinter anjir. Kan cuman ngomong. Tahu nih. Cuman ngomong. Marah-marah mulu. Lu lagi mau dapet tapi gimana sih? Enggak, maksudnya cantik kalau maksudnya kan kesannya. Makanya tadi kan gue benerin. Cantik iya, pinter enggak? Iya. Benerin dong. sama ya? Itu bukan Sama ya? dibenerin. Sama. Gua kalau gua nggak pinter, gua tinggalin tuh si Bambang. Pintar. Pintar. Pinter. Bener kan? Iya. Iya Pintar. pinter. Mbak, Tapi telat ya? mending pada enggak anjir. Iya benar. Bagus. Yang penting udah digoblok-goblokin dulu kan ya. Iya. Yang penting kan udah sekarang udah enggak. Enggak, udah dong. Bagus. Bagus. Lanjut mau. Lanjut. Mbak, Yap. penasaran. Hmm. Pengen tahu artis-artis. Enggak deh, gue pengen tahu nextnya tuh kira-kira apa sih yang harus diwaspadain di tahun-tahun kedepannya. Iya deh. Kita langsung minta nih sama Mbak Mijan nih buat meramal kira-kira ada kejadian apa di 6 bulan ke depan mungkin atau 1 tahun ke depan. Pengen Jadi tahu dong. masyarakat Indonesia juga bisa was-was, bisa hati-hati. Atau artis siapa kira-kira? Nah, ini kita kurang ajar, Mo. Tadi kita kan ngomongin deadline. Kita ngomongin artis ini loh. Tanpa ada obrolan sama sekali sebelumnya. Kita lebih kurang ajar daripada orang TV. Ya, siapa tahu Mbak Mijan sudah mendapatkan Iya, siapa tahu. Sebenarnya. Kalau ada aja, kalau nggak ada juga kita paksain harus ada. Soalnya ini deadline. Enggak, lebih ke gini. Situasi kita sekarang secara global dari pandangan spiritual Mamijan ya banyak orang frustasi saja. Ke depan pasti banyak hal yang sifatnya lebih ke kriminalitas Oke. ke depan. Jadi kita wajib waspada. Kemudian ekonomi juga sepertinya belum terlalu membaik. Oke. Di 6 bulan ke depan masih semakin banyak orang yang putus asa dan frustasi. Momo hati-hati ya. Astagfirullahaladzim, coya. Nah, Jangan- Mbak jelasin. Jangan Mbak jelasin. Teknik meramal itu seni. Seni meramal, seni ramalan. Bisa dari analisa dan sebagainya. Ngomong nggak dong? Nggak frustasi dong? Enggak. Hah. Putus asa aja. Karena Mbak Mijan nggak tiap hari lihat postingan close friend-nya Momo. Oh iya ya? Iya. Mau Saya dong, kan mau masuk dong. close friend-nya dia. Mau dong. Jadi saya tahu. Kok lu gitu sih, Pak? Enggak cinta. Kan saya cuma berbagi cerita. Enggak frustasi, enggak putus asa. Cuma capek aja ya. Cuman capek aja. Jadi ke depan begitu. Ekonomi makin carut marut, kemudian Oh, Ya. penasaran. Kalau ada nggak kira-kira artis-artis yang bakal kena skandal? Didoain ya, bukan didoain. Juga cuman pengen tahu aja kira-kira ada nggak gitu. Ayo lagi. Udah kali. kalau Tapi nggak apa-apa sih kalau ada. kalau itu enggak deh, enggak usah. Oh enggak, nggak usah. Nanti aja di belakang layar. Bercanda. Ntar rame lagi. Iya. Repot. Iya, kan
Gini aja deh, gue kasih Ya. pertanyaan Kan emang lagi. itu tujuannya Gini aja, biar gini aja. aneh. Tapi Ya. kan dia bukan tipe yang makan duit dari kayak gitu-gituan. Oh, yang gitu. Ya udah. heboh-heboh tidak berbobot begitu. Dulu iya, sekarang enggak. Oh dulu iya. Wah. Lu bilang nggak berbobot lo zaman dulu lo. Dulu iya, Kan sekarang. gue nggak tahu. Dulu industri banget ya. Iya dulu kan Dulu industri banget. Makanya Mbak bilang ngeramal itu adalah seni. Kenapa dibilang seni? Di luar negeri juga banyak. Iya, iya sih. Numerology, palmistry, tarot reader, iya, benar. banyak banget. Tapi kita dinilai sesuatu hal yang wow, mengerikan Iya atau sih, apa iya, segala iya. macam gitu Orang kan. Indo tuh overrated banget. Nah, dulu bener-bener mood natural aja apa yang Mbak lihat, Mbak ngomongin. Iya sih, iya sih. Tapi ketika masuk entertain dipaksa, jadinya cuma kesekian baca data. Lagian sampai suruh mau. Duit! Kan bisa milih kan? Duit. Duit, nah, Duit. enggak gitu ya. Oh, Duit. Tapi gini, faktor luck atau keberuntungan nggak setiap orang punya kan? Iya, iya, betul. Nambah dapat itu. Jadi kalau bisa, Udah jangan ngeluh kalau gitu, kan dapat duit. kalau Mbak, jadi kalau Ntar tuh curiga Yang gua. diomelin Mbak Mijan lagi. Jangan gitu dong, Mbak. bulu kata buat jimat, simpan. Oke, yuk, oke, Mbak Mijan, ya, panggil lo. Enggak ada kerjaan banget maksud. Ini aja deh, gua mau tadi kan lu sampai di Invina. Terawangan. Vina Garut kan? Invina. Balik lagi. Ya, Vina. Masih penasaran mereka Oke, sama Vina, oke, serius, yang Tadi Vina. kan lu sampai di Invina. Invina tuh nama kantor kita. Studio. Invina. Invina. Terawangan lu soal Invina ke depan bakal gimana? Kalau lu lihat dari orang-orangnya ya, mukanya entah ada yang berseri, entah ada yang Bukan menurun, Oke. awalnya flat tapi bisa naik, bisa turun. Oke, sama kayak hidup lah ya. Sama kayak hidup. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi nggak Nggak jatuh lah ya. Amin. Ya Allah, terjun. please jangan dong. Amin, Kalau amin, merosot, amin. rezeki gue juga merosot, please. Nggak terjun. Yang penting ini tetap ada di sini. Masuk. Dari 10 episode bisa kali 20 episode. Mumpung lagi ada orangnya. Mbak Mijan, Ya, penasaran. Tadi udah bilang udah punya anak ya. Iya. Anak satu. Umur berapa? 1 tahun. 10 tahun. Baby boy. Anak lu berapa umurnya? 4 tahun. Anak lu berapa? Wah, anak gua di mana-mana. Ini kan yang biasa di kamar mandi teriak-teriak. Wah, ayah. Gitu kan ya kan? Ayah. Udah banyak kan? Ih, Ada yang nggak calon tanggung jawab presiden, dia, nggak ya tanggung kan? jawab. Ada yang calon tentara ya kan? Banyak itu. Ada yang di perut. Astagfirullah. Parah banget. Ada yang di tisu. Ih, apa itu? Tapi apa bahasanya nih? di mulut. Ada yang di tangan. Astagfirullahaladzim ya udah. Oke. Oke, siap. Kira-kira apa Ya. yuk Kak Reza yang mau dibahas? Ya apaan tuh? Lu yang tanya tadi. Lu tiba-tiba nanya Anak, gitu. soal anak. Ya, oke. Oh, kan udah punya anak berarti punya istri dong. Terus tapi penasaran. Bener. Berarti Tapi- sebelumnya bisa menerawang jodoh sendiri dong. Lu pernah iseng nerawang jodoh lu waktu sebelum lu nikah nggak? Iya, serius bisa. Oh pernah? Lu pernah nerawang? Dan bener? Benar. Gak fair banget anjir. Jadi, iya. Tahu kan gue juga pengen. Ya, istri Mbak adalah hasil dari vision Mbak. Oh iya? Iya. Keren banget. Ini istriku tuh berteman dengan 4 cewek nih, satu geng. Gila ya. Jangan salah ngomong juga dong. Istri tuh punya 4 teman. Jadinya 5 ya. Oke. Tiba-tiba ini yang kenal aku. Oke. Ini yang kenal Mbah nih. Oke. Nah, ini yang Istri. jadi istri Mbah. Oke. Oh. Ini kenal deket banget. Kita ketemu nih, satu gengnya sama dia. Dia istriku. Wih. Langsung, tapi Mbak nggak langsung ngomong, cuma dia istriku. Gitu. Bah, Tak pacarin 8 tahun. anjir. 8 tahun. 8 tahun tak pacarin. Baru tak nikahin. Lama amat sih. Memang lagi nggak ada duit, Mbak? Ya. Iya, bener banget. Bener banget. Jadi Aduh, Mbak gua sakit dulu banget bener-bener lagi. kayak gitu. Susah. Bangke lu, Bang. Bener. Iya. Makan cuma pakai piring ya kan, pakai. Iya, Masa makan Iya, masuk seperti itu. Pasti dong. Kagak dong. Kelapa
Masa makannya di jalan. 8 tahun nikah, 8 tahun pacaran. Pacaran, ya. Lama banget ya? Ya mending lama daripada cepet-cepet tapi cerai. Iya dong, iya kan? Ada. Udah lama aja. Kita ngundang Mbak Minya tuh pengennya yang suasananya yang mistis, yang serius. Tapi nyata Tadi udah Kenapa bikin deh? bisnis lu iya takutan. Nah, kodok. kan udah beda. Udah beda. Dulu Mbak serius banget tentang mistis. Sekarang ketika Mbak punya anak, Mbak lagi-lagi bilang bahwa kalau lu jadi seorang suami, lu adalah pemimpin. Lu ajari anak lu walaupun belum bisa bicara, belum paham, lu ajari anak lu sesuatu hal yang sifatnya logis dulu. Iya. Lu dengerin Mami Jan 2024. Iya. Udah, gua kesel Nah, banget Itu tadi. sebenarnya pernyataan tadi itu sebenarnya lebih ke buat momo. Buat sih. momo, betul. Nah, karena kita tahu sendiri lah ya Iya. kondisi dia sekarang Mm-mm. memprihatinkan. Sosok seorang ayah itu penting untuk anak laki-laki dan anak perempuannya. Jadi ketika Anak perempuannya. kalau dia anak perempuan. Oh iya. Gak tahu dari siapa. Iya. Bener. Jadi benar, tapi sosok seorang ayah itu penting untuk tumbuh Enggak sih. kembang anaknya. Enggak peduli. Enggak. Gini, gini. Enggak penting. Kita Enggak. ini enggak. Pengen tamat Bang Ijat. Cuma dia doang nih. Istimewa ternyata ya. Istimewa ya. Masuk. Wow, Jangan istimewa. doain, ntar hilang. Enggak gini. Di Indonesia nomor urut 1 kasus fatherless. Iya kan, makanya Yes. kan. Dan dia salah satu teman kita yang Merasakan hal yang gitu seperti itu. Emang iya. Iya. Tapi nggak ngaruh kok. Sama seperti Mbak sekarang mengambil sebuah langkah bagaimana Mbak belajar tentang dunia terapi ya, terapi acupressure point. Buat Mbak, ilmu yang berguna ya ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Ya benar. Kalau cuma sekarang ngeramal-ngeramal, itu udah lewat masanya, Mbak udah itu sesuatu yang biasa saja. Manfaatnya apa? Iya sih. Tapi kita belajar pengobatan, kita ketemu orang yang sakit, kita sembuhin, mereka sembuh. Jadilah ilmu yang benar-benar Ya, bermanfaat berguna, begitu, lebih ada berguna. gunanya. Keren banget. Itu. Itu point of life. Poin. Tinggi lah ya. Gua nggak tahu mau ngomong apa semua. Karena langsung spesies kan? Iya itu. Keren itu loh. Iya, poin tertinggi dalam hidup adalah pada saat apa yang kita lakukan itu impactful buat orang lain. Iya, Betul. betul banget. Itu Betul banget. maksudnya lo Iya. Kalau lu nggak impactful buat orang lain, Jangan jadi pisahin orang lain. jadi pocong. Kok nyebrang banget ya? Kalau pocong mati kan maksudnya. Mending- Enggak kalau apa-apa, mati. enggak apa-apa. Mumpung ada paranormal, ya boleh nyambung di bisnis boleh. Jadi pocong, boleh. Ada Mbak Mijan boleh. Ntar Iya. dia bersama dia. Iya, boleh. Gitu. Iya, Mungkin kita kan benar. nggak tahu. Abis ini pulang ke rumah kan nggak tahu ya. Astagfirullahaladzim, Patra. Saya. Justru itu ada Mbak Mijan. Nah, Aduh, tuh. diliatin Di belakangnya. keker lu tuh, lobang kan. Jangan. Enggak lucu lagi, tahu. Enggak sih, Guys. enggak mau. Enggak apa. Jadi Nggak sekarang salah, ya. sibuknya itu doang ya? Itu dong. Terapi dan segala macam pengobatan. Terapi, pengobatan, bikin usaha herbal. Oh iya? Iya. Obat herbal gitu ya? Obat herbal. Buat- Buat penyakit luar, penyakit kulit, penyakit Kayak lu penyakit kulit kan? kudis. Pokoknya satu kulitnya tuh penyakitan semua loh ini bukan kulit maksud sehat ya. Ini tuh ada Ini yang ini. Nih. ah, itu tuh Oh iya. Lu lihat tuh dia tangan susah. Kulit apa lagi? ini daki. Sorry, ini lah nih. Ya jadi Mbak itu membuat herbal itu pengen apa ya? Pengen pokoknya semua kegiatan Mbak Mijan Bermanfaat. pengen dilihat sama anak nih sampai nanti dia mulai gini, pengennya saat anak nih mulai tumbuh nalarnya Iya. yang dilihat pertama kali sama anak itu kegiatan yang positif gitu loh maksudnya. Keren. Itu tujuan Mbak Mijan seperti itu. Bener. Gitu begitu bikin herbal, jadi terapis. Oh, bapakku seorang Tujuannya baik. penyembuh ya gitu. Iya, gitu. benar. Itu Benar. seperti itu. Otomatis punya rasa bangga juga sama diri sendiri karena kasih contoh yang baik buat anak. Mbak Mijan mau punya anak lagi nggak? Mau. Dari Ya dari istri toh, mosok dari momo lah, Bi. Ya, mau. Coya. Ya, mau. Ini Mbak Mijan. ini gen cowoknya kuat loh. Gen cowoknya kuat. Gue nggak mau. Udah punya cewek. Gue pengen anak cewek. lu maunya anak cewek. Anak Cowok cewek. Nah, iya berarti sama Patra. Mbak Mijan. Cakep. Yes. Makasih. Waduh, bukan batur, Pak. Kenapa lo cakep?
Pantun. Mami Jan makasih Yes. banget ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Seru banget hari ini, seru banget guys. Guys, Oke. seru banget guys. Santai dong. Kenapa Santai sih dong. begitu sih? Ambon. Apa sih? Mbak mau follow apa tadi? YTTA yang trending aja. Oke, thank you. Anyway, jangan lupa like video ini, komen Subscribe. di video ini. Siapa lagi bintang tamu selanjutnya yang bakal kita undang, kasih saran kita di bawah, lalu juga subscribe juga dan juga follow akun sosial media kita di Instagram yang Trending aja. Terima kasih. Terima kasih. Oke.